Halo, selamat pagi. Nama saya Sana Paulina Tonrate, NIM 4312-2071. Program Studi Ilmu Komunikasi Semester 1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang topik apakah situs jejaring sosial efektif atau hanya sarana canggih untuk menguntit orang. Akhir-akhir ini situs jejaring sosial sangat akrab di telinga kita. Bahkan mungkin hampir setiap orang menggunakan situs jejaring sosial ini, termasuk mahasiswa. Di dalam jejaring sosial ini, para mahasiswa dapat bersosialisasi dengan berbagai orang di dunia maya, bahkan pula dapat dijadikan media bisnis. Belakangan ini situs jejaring sosial sangat marak perkembangannya di sekitar kita. Bahkan penggunanya sangat banyak dan meliputi hampir berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Banyak manfaat yang kita dapat dari jejaring sosial. Selain jangkauannya tidak terbatas, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, situs jejaring sosial ini juga dapat dimanfaatkan untuk kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah. Ada macam-macam jejaring sosial, salah satunya ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, MySpace, maupun Flickr. Ya, saya ambil contoh seperti Facebook. Facebook adalah situs jejaring sosial yang aplikatif. Facebook menyajikan gambaran akan hal-hal menarik, adanya pemberitahuan baru atau notifikasi, ruang untuk mengobrol langsung atau chatting, unggah foto atau video, dan mengirimkan pesan kepada pengguna lain di saat pengguna lain sedang offline atau berada di luar jaringan. Kemudian ada dampak positif dari adanya jejaring sosial ini, yaitu semakin mudahnya berinteraksi dengan orang lain karena kita dapat berkomunikasi secara lifetime. Para pengguna jejaring sosial dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain, bahkan tidak lagi terpengaruh oleh jarak yang sangat jauh. Selain itu, dengan adanya situs jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung dengan cepat. Kemudian, sebagai sarana promosi suatu barang, komunitas, band, dan lain-lain. Kemudian juga sebagai sarana hiburan. Para pengguna bisa bersenang-senang dan bergaul dengan orang dari penjuru dunia. Dengan perkembangan pesat dunia internet, maka sarana dan prasarana untuk bisa bersenang-senang dan bergaul di online social networking pun semakin banyak pilihan. Dari mulai main game dengan teman virtual Anda, sampai kepada saling mengirim pesan maupun kartu ucapan. Kemudian dampak positif lainnya seperti sebagai sarana untuk bersilaturahmi, sebagai sarana untuk sosialisasi program pemerintah. Kemudian ada juga dampak negatif dari adanya situs jejaring sosial ini, yaitu kurangnya interaksi dengan dunia luar. Ya, kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi intrapersonal secara tatap muka atau face to face cenderung menurun. Kemudian adanya pemborosan, adanya pornografi, dan berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Jadi menurut saya, dampak penggunaan jejaring sosial, kehadiran dari menurut pendapat saya pribadi, kehadiran dari jejaring sosial ini sendiri sangat bermanfaat. Terlebih karena saya jauh dari keluarga. Dengan adanya jejaring sosial ini, saya mampu untuk berhubungan dengan keluarga lewat dunia maya. Selain itu, saya juga dapat berhubungan dengan teman-teman lama saya, setidaknya menjalin kembali silaturahmi yang sempat putus karena kuliah di beberapa tempat yang berbeda. Dampak baik dan buruk dari jejaring sosial itu tergantung dari kemampuan seseorang mengatur dirinya.
Jika tidak digunakan secara berlebihan, tentu tidak akan merugikan penggunanya sendiri. Dan tentu saja para pengguna harus lebih berhati-hati dalam menggunakannya agar tidak menjadi korban kriminalitas. Oleh karena itu, sebaiknya mulai dari saat ini kita lebih memahami dan menggunakan jejaring sosial dengan baik dan tidak menyalahgunakannya. Akan lebih baik lagi kalau kita memberi penyuluhan tentang jejaring sosial kepada orang tua agar mereka dapat mengawasi anak-anak mereka yang berusia di bawah umur untuk tidak terjerumus oleh jejaring sosial. Sekian dan terima kasih.